Selamat berjumpa kembali para sahabat insani. Hari ini hari yang penuh rahmat untuk kita semua menjalani Jumat Agung. Jumat Agung menjadi simbol bagaimana manusia merefleksikan, mengevaluasi diri, berretret, bermenung, dan kemudian sampai pada sebuah renungan dan inti sari imannya bahwa karena kasih Allah, Allah sudi menjadi manusia, menjalani jalan salib, menjalani kisah sengsara, dipaku di kayu salib, wafat di salib, tergantung antara langit dan bumi. Saudara-saudara terkasih, sebelum kita merenungkan apa yang menjadi tema kita pada Jumat Agung ini, mari kita mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, betapa besar kasih-Mu ya Tuhan. Engkau mengutus Yesus Kristus untuk sengsara, wafat, dan bangkit bagi kami. Itulah inti permenungan kami di Trihari Suci, 3 hari suci, Triduum ini untuk kami umat-Mu. Berkati kami ya Tuhan untuk Jumat Agung ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, sahabat insani, Jumat ini, Jumat Agung ini 2022 ini menjadi sungguh-sungguh istimewa. Tetapi satu hal yang harus kita tanya, dalam pekan ini, dalam hari ini, dalam bacaan hari Jumat Agung ini, bacaan diangkat dari Injil Yohanes. Sedangkan minggu malam kemarin kita juga mendengarkan kisah sengsara, tetapi diambil dari Injil Sinoptik. Kita semua hari ini di seluruh dunia, Gereja Katolik mengangkat bacaan Injil dari Injil Yohanes. Mengapa bukan dari Injil Sinoptik? Dan setiap waktu, setiap Jumat Agung, inti yang diangkat, kisah yang diangkat, tema yang diangkat adalah Injil Yohanes. Saudara-saudara terkasih, kita harus mengerti mengapa Injil Yohanes begitu mendapat tempat untuk Jumat Agung. Kalau kita membaca dari awal, Injil Yohanes dikatakan pada awal, mula adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan pada hari ini, Jumat Agung ini dikatakan segala sesuatunya Yesus tahu. Injil Yohanes mengisahkan bagaimana dan mengangkat bagaimana serta menonjolkan kealahan Yesus. Ia tahu segala-galanya yang akan terjadi. Itulah yang dikatakan dalam Injil Yohanes. Dan satu yang menarik, setiap kali kita menjalankan ibadah jalan salib, satu kisah, satu perhentian, di sana dikatakan Simon dari Kirene membantu Yesus. Tetapi dalam Injil Yohanes sama sekali tidak ada kisah itu. Kenapa? Karena yang ditonjolkan adalah kealahan Yesus. Dia tahu segala-galanya. Dia adalah Allah yang tinggi, datang ke dunia dan mengangkat yang di dunia ini, kita manusia, untuk kembali menjadi ilahi. Sehingga ia menjadi jembatan, ia menjadi perantara. Sehingga dalam kisah penyaliban itu syarat dengan simbol, penuh dengan simbol, penuh dengan begitu besar gambaran tentang cinta Allah yang mendamaikan antara langit dan bumi sehingga Yesus disalibkan. Dalam pengajaran kitab suci sangat jelas ketika seorang yang menghujat Allah, menyamai dirinya dengan Allah, menurut hukum Yahudi, hukum Taurat, ia harus dirajam, dilempari dengan batu sampai mati, bukannya disalibkan. Tetapi Yesus tahu segala-galanya. Ia bukan dirajam, tetapi dia ingin menentukan jalan salib menjadi satu-satunya simbol, cara mendamaikan, menjembatani dunia dengan surgawi. Maka simbol salib di mana Yesus tergantung antara langit dan bumi, bukan dirajam di bumi kemudian mati dan hancur bersama bumi, tetapi dia ditinggikan. Seperti dalam Injil Yohanes, Yesus berkata,
Pada saat aku ditinggikan, aku akan menarik semua manusia untuk menjadi ilahi seperti Dia. Saudara-saudara terkasih, itulah sebabnya pada Jumat Agung ini, mari kita sungguh-sungguh merenungkan, sungguh-sungguh meresapi dalam hati, meneliti dengan teliti setiap momen dalam kisah sengsara yang akan kita dengarkan, yang akan kita renungkan, yang akan kita bacakan, yang akan kita kidungkan dalam Jumat Agung ini. Detik demi detik, waktu demi waktu yang dikisahkan, tema dari tema yang dikisahkan dalam kisah sengsara Injil Yohanes sungguh-sungguh istimewa. Sungguh-sungguh memberikan gambaran bagaimana Allah tahu segala-galanya yang akan terjadi. Tuhan Yesus tahu apa yang akan menimpa dirinya. Mari kita lihat apa yang dikisahkan dalam kisah Injil. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus juga tahu tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama pasukannya. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, lihat, dikatakan Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Yang ditonjolkan kealahan Yesus. Yesus sungguh-sungguh penyelamat. Yesus sungguh-sungguh jembatan antara bumi dan surgawi. Yesus menjadi pendamai di kayu salib antara yang ilahi dan yang di bumi ini. Maka ketika kita merenungkan bagaimana Yesus mencintai kita, kita harus sampai pada sebuah kesimpulan. Betapa hebatnya Tuhan Yesus mencintai saya. Dan bagaimana mungkin saya bisa mengkhianati Yesus yang mencintai saya dengan meninggalkan Dia. Hari ini kita harus sampai pada sebuah penegasan pribadi kita. Sekali Tuhan Yesus selama-lamanya. Sekali bersama Yesus dalam gereja Katolik, tetap bersama Yesus dalam gereja Katolik sampai selama-lamanya. Sebuah komitmen, sebuah penegasan, sebuah perjanjian pribadi kita dengan Allah yang telah didamaikan ini. Saya yang telah didamaikan, saya yang telah ditebus, saya yang telah kembali diangkat menjadi anak Allah ini harusnya tahu diri untuk mencintai Yesus sampai akhir hidup saya. Dalam kisah Injil yang kedua ini juga menjadi perhatian kita. Ada banyak pengkhianat dalam Injil kisah sengsara Yohanes. Yudas juga tahu tempat itu karena dia sering diajak ke sana. Sama kita juga sering datang ke gereja ini. Kita tahu datang ke gereja ini. Apakah kita sama dengan Yudas yang akhirnya menjual Yesus? Hari-hari ini, akhir-akhir ini, begitu banyak orang yang sungguh-sungguh menjadi pengkhianat. Dari kecil, ia disayang oleh Yesus. Bertumbuh, berkembang, menjadi dewasa dalam cinta Tuhan Yesus. Pada umur 30 tahun, saat akan menikah, ia meninggalkan Yesus. Betapa sakit hati Tuhan dikhianati saat kita sudah tahu, menjadi dewasa, menjadi besar. Kita tahu segala-galanya, memiliki segala-galanya, lalu mengkhianati Tuhan. Hari ini, Tuhan mengingatkan kita, sekali bersama Yesus dalam gereja Katolik ini, Yesus selama-lamanya bersama kita. Saudara-saudara terkasih, setialah bersama Yesus. Jangan lupa berpuasa depan pantang hari ini dan persembahkan itu sebagai pepulih, sebagai silih, sebagai persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Tuhan, ini puasa dan pantang saya selama masa puasa. Masa tobat ini saya persembahkan di Jumat Agung ini. Saya berjanji setia kepadamu, sekali bersamamu dalam gereja Katolik ini, sekali seumur hidup saya setia selamanya bersamamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan renungan rohani hari ini.
Saya, Pastor Marcel Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.